Sebutkan pelajaran firman Tuhan. Saya bukan pengkhotbah, ya belum lagi. Bersyukur dan berterima kasih kepada Pastor Lisa, Pastor Tony. Walaupun mereka tidak bersama-sama dengan kita hari ini, tapi bagi saya ini adalah berkat, ya. Dan berkat buat semua yang ada, yang pernah diberikan peluang, yaitu adalah berkat buat kita semua. Jadi kalau ada kalian yang disuruh di depan ini, jangan tolak dulu, ya. Saya coba begitu, ya, sebab tidak ada yang lebih. Kita semua belajar. Saya juga bukan, ya, tapi diberikan peluang, ya, itu puji Tuhan, ya. Sudah siap untuk mendengar firman Tuhan hari ini? Amin. Sini saja amin. Di sini tiada ini. Saya tidak mau teruskan ini kalau tidak. Yang sudah siap mendengar firman Tuhan, mari kita katakan amin. Amin. Nah, begitu. Dua-dua di kedengaran, ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang apapun. Semua karena anugerah Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan akan kami awali dengan ucapan syukur kepada Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya Engkau baik dulu, sekarang, dan selamanya. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya mau bertanya di sini, minggu lepas siapa ingat khotbah Pastor Lisa? Ada yang ingat temanya? Siapakah saya? Jangan pura-pura lupa loh, ya. Siapakah saya? Jadi kita sepertinya ada hubungannya. Ini kan tujuan hidup saya. Jadi kita semua ini sudah tahu ini siapa saya. Jadi tujuan hidup juga harus selaras, ya. Ya. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Kita sepakat dulu, amin. Nah, hari ini kenapa saya ambil khotbah tema dia tujuan hidup? Ini adalah tahun pertama 2000. Ini minggu keberapa hari ini? Siapa yang ingat? Minggu ketiga atau minggu kedua? Hari ini adalah 2025, tahun 2025. Sudah 3 minggu kita berada di tahun 2025. Jadi mari kita belajar tujuan hidup itu bagi kita apa? Mungkin kalau saya tanya satu-satu di sini, saya atau yang satu-satu dipertanyakan, pasti kita semua ada tujuannya. Tapi hari ini mari kita belajar tujuan hidup sesuai saya atau sesuai Alkitab ini, sesuai diri sendiri. Pasti sesuai Alkitab, ya. Oke. Jadi setiap manusia diciptakan itu dengan sebuah tujuan. Betul, ya? Betul, ya. Oke. Namun seringkali manusia itu merasa kehilangan arah, seperti seorang pelaut tanpa kompas. Ya, tanpa pemahaman yang jelas tentang tujuan hidup, ya kita mudah apa? Mudah tersesat, ya. Tersesat di dalam dunia ini. Tapi hari ini firman Tuhan memberikan arah dan pengharapan bagi kita semua. Tuhan berjanji bahwa rancangannya bagi kita adalah damai sejahtera. Siapa ingat ini? Damai sejahtera dan penuh pengharapan. Pertanyaannya di sini, apakah kita semua sudah memahami tujuan hidup yang Tuhan rancangkan buat kita? Tidak perlu jawab di sini, ya. Ini pertanyaan buat kita semua. Saya satu persatu yang ada di tempat ini. Tidak ada yang terkecuali, ya. Anak-anak juga, ibu bapak yang ada di sini. Amin. Ya. Jadi khotbah tujuan hidup hari ini saya ambil di Yeremia 29 ayat 11, ya. Boleh gak kita baca sama-sama ini? Boleh, ya? Oke. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu siapa kita, ya. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh tidak ada harapan. Salah, ya, penuh mengharapkan. Ya, jadi kalau ada yang terjadi dalam hidupmu tidak baik-baik, ya jangan. Ini kita harus ingat ini firman Tuhan ini. Nanti
Kalau ada terjadi dalam hidup kita, mungkin kita Tuhan ini, kenapa Tuhan bagi saya hidup begini, ada begitu ya. Saya juga pernah di situ. Jadi kita harus ingat ini firman Tuhan ini ya. Tuhan itu hanya memberikan apa, damai sejahtera, penuh pengharapan buat kita semua. Jadi kita tahu bahwa manusia sering mencari makna hidup itu, kebiasaannya kerjanya dia apa? Mesti mau kaya, begitu ya, betul lah. Kekayaan, kesenangan, betul lah. Ini biasa ya kalau saya, tapi mungkin ini kalau kita sebagai manusia ya, kita pasti akan memikirkan itu. Pasti kita mau cari itu kekayaan, kesenangan duniawi. Tapi kita mengerti bahwa hidup ini akan menentukan, hidup manusia akan menemukan maknanya ketika kita mengabdikan diri kita kepada untuk sesuatu hal yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Nah, dalam kekristenan tujuan hidup sejati hanyalah ditemukan di mana? Ketika kita menyerahkan diri kepada iblis, salah ini, betul ya? Menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ya, jangan kita menyerahkan diri kita kepada iblis ya. Jadi Tuhan adalah sumber dan tujuan dari segala sesuatu. Roma 11:36 firman Tuhan begini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dia itu huruf besar, berarti Tuhannya. Dan oleh Dia, itu Tuhan juga. Dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Haleluya. Jadi di sini saya mengambil satu cerita tentang pelaut yang kehilangan kompas. Bayangkan, kita ini sebagai pelaut ya, yang tersesat di tengah lautan karena apa? Kehilangan kompas. Terombang-ambing oleh angin, ombak tanpa arah yang jelas. Namun ketika menemukan kembali kompasnya, ia akan dapat menemukan apa? Arah dan mencapai tujuan dengan selamat. Nah, kehidupan kita manusia juga sama. Kehidupan kita manusia apa? Kehidupan manusia tanpa tujuan yang jelas, yang merupakan serupa dengan pelaut yang saya bacakan tadi ya. Tuhan adalah kompas bagi kita semua, amin. Ya. Ketika kita menyerahkan hidup kepadanya, Dia akan memimpin kepada tujuan sejati. Ya, tapi kalau hidup kita kepada Tuhan ya, karena di dunia ini ada dua saja. Kalau bukan kerajaan Tuhan, ya kerajaan siapa? Siapa tahu? Nah, ada dua. Jadi kita harus tahu ini. Sekarang ini saya lagi di mana? Situasi saya di mana ya, kita semua lah ya. Kita belajar hari ini. Yang tahu hidup kita itu selain dari Tuhan itu kita. Jadi kamu tidak tahu tuh hidup saya seperti apa di rumah, hanya anak saya yang tahu, betul? Ya, si Lesi kalau di rumah seperti apa, orang terdekat tahu sama dia, begitu ya. Jadi cerita di dalam Alkitab yang berkaitan tentang tujuan hidup, salah satu saya ambil Musa. Musa adalah seorang yang menggenapi panggilan Tuhan. Jadi Musa adalah contoh yang nyata dari seorang yang menemukan tujuan hidup dalam Tuhan. Sebagai seorang gembala, ia tidak menyadari bahwa Tuhan memiliki rencana besar baginya. Dalam Keluaran 3 ayat 1-12 panjang. Mau baca kan tidak ini? Mau baca ya? Firman tuh, saya ingat tadi dari rumah tuh saya ingat panjang sekali kalau saya baca. Nanti khotbah saya jadi panjang. Nanti jangan ada yang tertidur nanti. Jadi betul, Ibu Teti, saya setuju. Saya rasa ini harus dibaca ya, walaupun panjang. Boleh ya? Boleh. Kita baca ya. Ayo, kita santai saja ya. Oke, Keluaran 3 ayat 1-12. Karena saya di sini nanti ada ya. Kita tunggu ya, kita punya. Maaf ya, tadi saya lupa kasih tahu soalnya. Tapi betul, kita harus baca ya. Nah, sementara kita menunggu, Tuhan itu memanggil Musa untuk apa? Memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Semua orang pasti tahu ya. Dari mana? Mesir. Pasti tahu semuanya. Luar biasa anak-anak Tuhan di sini ya. Jadi awalnya
Musa itu merasa tidak layak. Jadi saya rasa semua ini kita semua pernah di sini kan. Saya tidak layak ini, saya disuruh berkhotbah, saya sudah tidak tahu ini. Saya disuruh khotbah, tiba-tiba disuruh ini, tiba-tiba disuruh ini kan. Kita pernah berada yang Musa rasakan ini kita semua pernah rasakan. Mungkin ada di antara kita ya, saya juga pernah begitu. Tiba-tiba saya kena suruh khotbah, astaga, saya bilang begitu. Saya disuruh khotbah ini. Saya sudah tidak tahu berkhotbah kan begitu. Tetapi Tuhan memperlengkapinya. Jangan tetapi Tuhan memperlengkapinya. Ketika Musa taat, nah, tapi di sini ada ketaatannya. Jadi ketika Musa taat dan ketika kita semua yang ada di sini taat sama Tuhan, ya, hidup menjadi berarti dan menggenapi panggilan. Kita semua di sini dipanggil Tuhan, atau saya cuma panggil 2-3 orang saja? Kita semua dipanggil, benar? Yang percaya, yang sepakat, amin. Nah, betul. Jadi ini mengingatkan kita bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja untuk rencana yang mulia. Siapa saja. Berarti ada yang terkecuali nggak di sini? Tidak ya. Jangan cakap itu dipanggil Tuhan, saya tidak langsung jauh-jauh. Kalau yang dipanggil Tuhan kau pikir. Jangan ya, tidak kira kamu anak umur berapa, kita umur berapa, ya umur kita. Jangan cakap sini tidak ada orang tua ya, kita semua muda di sini. Biar kita merasa muda di sini ya, jangan merasa saya sudah tua ini. Jadi kita semua tidak ada yang terkecuali, ya. Oke. Sini saya mau kesaksian. Saya mau ceritakan satu kesaksian dari hidup tanpa arah kepada hidup yang bermakna. Jadi seorang pemuda yang hidup tanpa arah, terjebak dalam gaya hidup yang merusak, namun dalam sebuah kebaktian ia mendengar tentang kasih Tuhan. Nah sini saya ingat macam mana tahu? Kebanyakan yang banyak orang yang percaya Tuhan Yesus itu karena apa? Tahu? Karena kasih. Kasih yang mereka dapat dari luar, dari siapa? Dari kita yang memberikan kasih kepada orang. Jadi kebanyakan mereka itu, kenapa saya mau mengenal, kenapa mau mencari Tuhan, itu ada kasih di dalam. Karena Tuhan itu adalah kasih. Amen. Nah, ia menyerahkan hidupnya kepada Kristus dan menemukan tujuan hidupnya. Kini ia melayani sebagai misionaris, membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Kesaksian ini menguatkan kita bahwa Tuhan dapat mengubah kehidupan siapa saja. Ya. Siapa saja yang bersedia menyerahkan diri kepadanya. Tuhan bisa mengubah siapa saja yang bersedia. Adakah kita sini bersedia? Amen. Tuhan bisa mengubah. Tapi kalau kamu tidak mau, ya, kalau kamu tidak mau mendekatkan diri dengan Tuhan, ya Tuhan juga. So, Tuhan itu memberikan kebebasan bagi kita semua. Benar? Tuhan, siapa yang datang di gereja hari ini dipaksa ini? Mesti kau datang ini hari ini, aku tembak kau begitu. Ada di sini, tidak kan? Kita datang di sini sukarela, betul? Ya, tidak ada orang yang kalau kau tidak datang di gereja, awas kawan, nanti ini macam-macam lah begitu. Tidak kan? Jadi kita semua datang dengan kerelaan hati. Jadi Tuhan tidak menganggap kita ini robot. Tuhan tarik sini, tarik sana, tidak kan? Nah, ya begitu ya. Jadi Tuhan bisa mengubah semua orang. Tak kira dia itu masih muda, anak kecil atau siapapun itu, tapi maukah kamu menyerahkan diri kepada Tuhan? Ya, kalau kita menyerahkan diri kepada iblis, ya siapa yang pakai kita? Tuhan juga tidak boleh pakai. Kalau iblis yang berkuasa, ya iblislah yang berkuasa, ya iblislah yang mengerjakan sesuatu di dalammu, ya itu sebuah pasti kejahatan kan? Ya. Jadi sini ada beberapa poin tentang tujuan hidup. Kalau mau catat ya, boleh juga untuk kita lihat-lihat. Oh, hari itu ya boleh belajar sedikit ya. Kalau mau catat ya, ini tidak paksaan juga nih, macam Tuhan tidak memaksa ya. Tapi kalau siapa yang mau menulis ya silakan. Ini beberapa, yaitu 1, hidup untuk mengenal Tuhan. Nah, hidup kita ini untuk mengenal Tuhan ya. Karena kita sudah belajar minggu lepas siapa saya dan siapa Anda. Amin. Jadi pasti itu selaras semua. Pengkhotbah mengatakan begini. Pengkhotbah 12 ayat 13,
takutlah akan Allah. Macam mana itu takutlah akan Allah ya? Seperti kita jangan pikir takut akan Allah itu macam kita takut hantu begitu ya. Ada apa? Pusing. Malam-malam kalau jalan kan sampai apa? Kita kan takut itu. Kalau biasa kalau kami perempuan ya gelap-gelap takut gitu ya. Takut akan Allah itu kita tidak mau membuat kejahatan. Kita takut melakukan dosa karena Roh Kudus kan itu berbicara di hati kita. Itu kamu salah. Jadi selalu dia berbicara di hati kita. Jadi kita itu juga saya tidak boleh melakukan ini. Itu takut akan Allah ya. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Amin. Berpegang pada perintah siapa? Ya perintah Tuhan, jangan perintah setannya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi ada yang terkecuali di sini. Oh, yang duduk, si Timothy terkecuali lah kalau kau begitu. Jadi ya. Jadi firman Tuhan itu jelas. Jadi tidak ada yang lebih banyak buku satu-satu firman Tuhan itu jelas semua. Tapi kalau kita baca kita tidak tahu. Jadi ya rajin-rajin lah baca Alkitab. Saya juga sama, tapi kadang-kadang obat ngantuk gitu. Siapa yang susah mau tidur malam, bacalah kamu Alkitab ya. Mungkin ada di sini yang susah mau tidur, ya ambil Alkitab baca. Pasti kamu boleh tidur sampai besok pagi kamu baru bangun. Perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap orang. Hidup yang bermakna dimulai daripada hubungan intim dengan siapa ya? Dengan boyfriend. Salah ya? Dengan siapa? Dengan Tuhan. Saya sengaja kasih singkat sedikit ya supaya ada ya. Jadi di sini kita mengerti bahwa kita tidak cukup tahu, saya tahu Tuhan mati. Ya kan? Kita tidak boleh cakap saya tahu Tuhan Yesus itu mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, mati di kayu salib. Ini kan selalu dikata-katakan di mana-mana khotbah. Saya tahu Tuhan itu mati, lepas mati 3 hari dia bangkit. Tahu saja. Ya kamu tahu. Macam contoh saya tahu Penita. Saya tahu saja. Penita tinggal sana. Dia orang India. Jangan marah ya. Memang India kan. Oke. Jadi kita tahu setakat baca ini. Tapi kita harus mengenal. Mengenal itu. Oke, saya tahu Penita. Dia bos saya di tempat kerja ya teman-teman semua. Jadi begini. Kalau kita harus mengenal Tuhan itu seperti ini. Kita tahu karakter Tuhan itu. Tuhan itu mau apa? Contoh, ya pengenalan dengan kawan juga macam Penita saya contohkan dia. Saya tahu dia bila dia marah, saya tahu apa, saya tahu dia punya ya karakter semua lah. Tapi kita juga sama dengan Tuhan itu kita harus mengenal. Kita tidak boleh cakap, sudahlah, saya sudah tahu Tuhan mati buat saya 2000 tahun yang lalu. Ya saya tahu saja cukup begitu. Jangan berhenti sampai cukup di situ karena kita harus mengenal Tuhan. Ya kita harus mengenal Tuhan itu seperti apa sih Tuhan itu kan orang melihat Tuhan itu kan. Ada orang pernah melihat Tuhan di sini tidak pernah kan? Tapi kan Alkitab kan ada. Yang diajarkan Tuhan itu dalam Alkitab. Ini kan diajarkan semua itu di Alkitab. Dari kehidupan kita mau seperti apa tuh ada di Alkitab. Tidak payah kamu cari-cari ayat di mana-mana yang tidak ada yang lebih baik dari Alkitab. Jadi kalau kamu mau belajar, bacalah Alkitab. Alkitab itu ada, sudah sempurna. Amin. Yang kedua menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang jahat, tidak yang salah. Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita dipanggil untuk membawa terang Kristus ke dalam dunia ini. Sebab firman Tuhan bilang dunia ini sudah gelap. Jadi jangan lagi membawa kegelapan di dunia ini. Jadi gelap kita semua. Jadi kita harus menjadi terang. Ya, kita semua anak-anak Tuhan yang sudah percaya, mari kita menjadi terang bagi dunia. Jangan dulu bermimpi bagi dunia. Terang bagi buat keluarga, itu paling penting. Terang bagi buat diri sendiri dulu. Ya, di dalam keluarga, ini paling penting. Ya, jangan dulu mimpi terang bagi bangsa-bangsa dan ini semuanya. Paling penting itu adalah di keluarga. Adakah saya menjadi terang di dalam keluarga? Saya sebagai orang tua, adakah saya menjadi terang buat anak-anak saya? Ya, itu paling pentingnya. Dan kita harus juga ya, saya bersyukur tau di sepanjang hidup saya itu saya selalu mendengar orang itu selalu cakap orang Kristen itu baik-baik, dia bilang. Padahal dia tidak mengenal Tuhan itu betul saya kasih tahu.
Dia itu tidak mengenal Tuhan. Ada banyak orang Kristen itu baik dalam hati saya. Betul-betul kalau Tuhan Yesus dengar, macam mana? Yang itu benar-benar memuliakan Tuhan. Kita bukan memuliakan saya, tapi memuliakan Tuhan. Kita belum bercakap ini, tapi dia orang sudah cakap Kristen itu baik-baik. Saya selalu menemukan itu. Ya, saya sempat bercakap dengan anak saya juga. Semalam saya bercakap sama dia, Mami, kawan-kawan Mami kebanyakan yang baik-baik. Saya cakap dia belum tahu dia. Kalau tidak baik juga saya pernah jumpa. Tapi saya pura-pura saya cakap, iya Mami punya kawan-kawan semua baik-baik. Saya cakap sama dia. Sebab di dalam hidup ini kan kita akan menemukan orang. Kita akan menemukan orang baik. Betul? Seiman. Yang di luar daripada kita akan menemukan orang. Jadi biarlah kita semua yang ada di hari ini, ya kita menjadi, ya kita harus melakukan kebaikan lah. Betul-betul kebaikan, ya bukan oh saya di gereja begini, ya kita jadi seadanya saja begitu ya. Sebab tidak ada manusia sempurna, tidak kan? Ya, tidak yang sempurna di sini. Kalau ada, saya mau sekolah. Tapi saya percaya, saya yakin dan percaya kita semua tidak ada yang sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Sudah sampai di mana saya? Saya sudah kemana-mana sudah. Oh, ini kedua ya. Ya, ketiga ya. Oke, mengutamakan kerajaan Allah. Ini ayat hafalan orang Kristen ini pasti ini hafal ini ayat ini, betul ya? Mengutamakan kerajaan Allah. Carilah dahulu, hafal ini semua. Saya tidak mau cakap lagi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Amin. Ya, carilah kekayaan dulu. Tidak ya, firman Tuhan tidak cakap begitu. Cari dahulu kerajaan, karena firman Tuhan bilang di mana ya? Tidak ada guna kita memiliki semuanya, tapi kalau kita kehilangan, hidup kekal bersama Tuhan. Jadi kita harus cari dahulu kerajaan. Tapi Tuhan tahulah kita semua itu kan perlu duit, perlu ini, perlu kereta, perlu motor, ya kan Tuhan tahu. Kita tidak payah cakap Tuhan saya perlu ini. Tuhan juga tahu kalian itu mau apa, saya mau apa. Tapi Tuhan mau lihat, adakah kita ini mau mencari dahulu kerajaannya atau mau mencari berkatnya saja? Ya jangan mengejar Tuhan, jangan mengejar berkatnya. Tuhan itu adalah sumber. Amin. Kalau Tuhan adalah sumber segala sesuatu, kekayaan, ya semua. Ya, keempat, menggunakan talenta untuk kemuliaan Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 10. Oke. Menggunakan talenta untuk kemuliaan Tuhan. 1 Petrus ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10, begitu. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, yang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Tuhan memberi kita talenta untuk melayani Tuhan dan memuliakannya. Tuhan memberikan kita talenta. Yang ada di sini, kita semua ini ciptaan Tuhan kan? Talenta itu mesti diberikan kita. Tidak ada Tuhan itu menciptakan manusia yang ada talentanya. Paling mesti ada satu. Tapi ada di sini yang macam Joji, dia boleh berkhotbah di gerejanya, ya puji Tuhan. Dia boleh main piano. Itu kan karunia dua itu. Ada orang yang lebih daripada itu. Tapi jangan cakap, Ibu Dina saya tidak punya karunia. Jangan. Tadi Tuhan marah kamu. Sebab Tuhan sudah menciptakan kita itu serupa dan segambar, itu pasti ada satu karunia. Jadi gunakanlah karunia itu untuk melayani Tuhan ya. Kalau kamu punya suara, ya kasih tahu kepada Timothy, saya mau memimpin pujian, suara. Macam saya suara pas-pasan, tapi saya sudah dipercayakan memimpin pujian, ya tidak apa-apa lah. Saya lakukan. Walaupun suaranya pas-pasan juga, tidak apa-apa lah, begitu kan? Boleh belajar lagi. Jadi kita boleh gunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk melayani. Ya, melayani Tuhan itu tidak semestinya melayani Tuhan harus di depan mimbar ini. Saya tidak boleh kalau ya bukan di depan mimbar saja kita melayani. Percayalah, firman Tuhan, lakukan segala sesuatu. Saya selalu lupa di mana, tapi saya ingat begini. Lakukan segala sesuatu itu untuk manusia, bukan kan? Untuk Tuhan. Jadi apa yang kamu lakukan? Ibu-ibu ini, saya juga ibu ya. Saya sudah lupa kalau saya juga ibu. Ibu-ibu kita di rumah mau semua itu pelayanan itu. Ya, jadi apa yang kita lakukanlah itu untuk Tuhan.
Nah ini satu tips yang saya mau berikan ya. Kalau kita lagi geram, mungkin geram dengan anak, geram dengan suami, atau geram dengan siapapun, saya mau lakukan ini untuk Tuhan. Coba kamu katakan begitu, supaya sekalipun kamu marah sekali dengan seseorang itu, ya mungkin suami istri begitu ya, anak-anak begitu, tidak apa, saya mau buat kopi ini dengan mungkin marah ya, buat kopi begitu kan untuk suaminya karena geram kan, biasalah kan. Semua yang suami istri di sini pasti tahu lah ya, kita semua mengalami, tidak ada satu yang terkecuali. Saya mau buat kopi ini tapi geram dengan dia nih, tapi jangan campur juga racunnya. Jadi kalau kita buat kopi tidak apa, walaupun dengan geram buat kopi begitu kan, saya buat ini untuk Tuhan. Ya, kita katakan begitu supaya kita itu melakukan itu, kita belajar sesuatu hal yang kita lakukan 20 kali atau dia akan menjadi kebiasaan. Yang percaya katakan amin. Nah, boleh try ya, boleh try ini. Oke, yang kelima, menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan. Sudah lama saya berkhotbah ini? Sudah berapa lama ya? Menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan. 2 Timotius 4:7 ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kita dipanggil untuk setia hingga akhir dan menggenapi panggilan Tuhan. Yang mengerti, yang sepakat dengan saya katakan amin. Ya, jadi mari kita mulai tahun ini dengan Tuhan, kita mengakhiri tahun ini juga dengan Tuhan. Dan sebelum kita dipanggil, sebelum kita bukan dipanggil ya, jahat sekali Tuhan, macam Tuhan itu pencabut nyawa, tidak ya. Semua kita akan kembali kepada Bapa, betul? Tidak satu orang yang terus hidup di dunia ini tidak akan balik, betul kan? Semua orang pasti kembali tuh. Kita semua akan kembali kepada Tuhan. Tidak ada satu orang yang tertinggal. Karena firman Tuhan bilang dunia ini akan lenyap. Istri, suami, anak semua akan meninggalkan kita. Betul? Satu-satunya pribadi yang tidak meninggalkan itu siapa? Tuhan dan firman-Nya tidak akan pernah meninggal. Dialah yang taat, dialah yang mencintai kita lebih. Tidak ada cinta suami istri yang lebih dari kepada Tuhan. Jadi kalau kamu mencintai seseorang, cintailah Tuhan terlebih dahulu ya. Jangan mencintai dia terus dan lupa sama Tuhan. Ya, amin. Yang muda-muda, yang single, yang belum kawin ya, saya. Oh ini single juga. Oh, Punita juga single ya, oke. Jadi ini buat muda-muda ya. Saya sebagai orang tua mengingatkan, cari Tuhan. Kalau kamu tidak cari Tuhan, ya setan yang mencari kamu, betul. Kita harus mencari Tuhannya. Sampai di mana ini? Oke, menyelesaikan tugas. Jadi biarlah sepanjang hidup kita ini benar-benar, saya mau katakan di sini bukan muda ya. Mungkin saya bercakap di sini orang cakap, Ibu Dina kau cakap di situ senang lah, betul. Sebab Alkitab sudah katakan semua. Kita semua itu akan diuji proses. Kita ada sini yang tidak pernah diproses Tuhan. Ada yang sini senang-senang sepanjang hidupnya. Masalah itu kalau sepanjang hidupnya dia bahagia terus. Tidak ada. Betul. Saya kalau sebab Tuhan bilang siapa yang mengikuti aku pikul siapa? Salib kan? Pikul salib itu sakit kan? Susah kan? Senang kan? Tidak kan? Jadi kalau ada satu orang yang hidupnya, terus bahagia betul. Saya rasa ada yang salah sama orang itu, betul. Jadi kamu mau berbahagia terus atau kadang-kadang ada ini ada itu. Bahaya kalau satu orang tuh bahagia terus, macam tidak pernah tidak pernah mengalami apa itu tuh bahaya itu. Harus dipertanyakan itu. Kenapa dia bahagia terus ini? Kita harus pertanyakannya. Jadi biarlah hidup kita ya. Kalaupun mungkin kita tidak baik sama orang, yang jangan menjahati orang. Kalau mungkin saya tidak bisa menolong orang, jangan menyusahkan orang, begitu ya. Ya, jangan ada pemikiran yang jahat. Itu pemikiran itu kalau boleh. Ada orang cakap saya begini, tidak boleh terlalu positif, dia bilang begitu. Ada orang cakap dengan saya begitu. Padahal kalau menurut saya memang kenapa saya mau positif, karena menjaga hati saya. Kalau kita negatif, kamu bisa menjaga hati kamu? Boleh? Bangun saja pagi, negatif itu otak dia, pikiran dia semua. Kalau kita lagi jumpa hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang saya mau, marah gak kita? Ya kan? Tapi kalau kita cakap positif saja, sekalipun saya tahu orang itu
tujuan dengan saya tidak baik. Saya teringat itu anak saya bilang, "Mami, bukan semua orang tuh baik dengan kau." Bukan semua lelaki, ya, mengerti ini di sini ya, remaja-remaja di sini ya. Bukan semua lelaki itu baik dengan kita, bukan semua perempuan itu baik juga, dan bukan semua jahat. Saya mau katakan di sini ya, bukan, ini benar-benar kita sebagai lelaki dan sebagai perempuan, kita harus benar-benar di dalam apapun itu kita harus mengenal sungguh-sungguh. Ya, yang single atau yang apapun yang belum pernah kawin di sini, ya kamu harus mengenal betul-betul siapa. Ya, pastikan cari jodoh yang ada di gerejanya juga boleh. Jangan di luar gereja, ya. Bukan di luar gereja ya, ini salah ya. Jangan yang di luar Tuhan maksudnya ya. Banyak anak-anak Tuhan, kenapa harus mencari yang sebelah begitu, ya? Oke. Jadi kesimpulannya di sini, tujuan hidup sejati hanya dapat ditemukan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Hidup bukan sekadar mengajar apa? Kebahagiaan pribadi, tetapi tentang mengenal siapa Tuhan kita, ya, memuliakannya dan menjadi berkat bagi orang, bagi diri sendiri, ya, ya, bagi orang lain. Jangan hidup ini hanya saya, jangan begitu ya. Jangan hidup ini hanya saya dan saya, dan orang lain di dalam hidupnya. Jangan ya begitu. Ketika hidupmu berpusat pada Tuhan, ya kita akan menemukan makna dan kepuasan sejati. Ya, jangan, saya tidak menemukan girlfriend saya, tidak ada kepuasan sejati. Jangan begitu. Jadi ketika kita hidup berpusat pada Tuhan, kita akan menemukan makna dan kepuasan sejati. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Amin. Jadi hari ini pertanyaannya, apakah hidup saya dan Anda sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Tidak perlu jawab di sini ya. Tanya pada diri sendiri, anak-anak dan kita semua. Tidak ada yang terkecuali ya. Walaupun ini kerusi kosong, ada malaikat duduk di situ. Jangan risau ya. Amen. Jadi kalau tadi saya sudah sampai mana? Sudah lupa ya. Oke, sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke. Jadi kita mau ambil langkah nyata untuk melayani Tuhan dengan talenta. Kita harus lakukan ini. Ambil, kita semua yang ada di sini, tidak yang terkecuali ya. Ambil langkah nyata untuk melayani Tuhan dengan talenta yang diberikan Tuhan. Jadi kalau kamu punya talenta, ya gunakanlah itu. Jangan cakap, saya tidak punya apa-apa ini. Ada, di gereja kita ini ada banyak pelayanan yang ada. Kalau kamu tahu apa, ya kasih tahu. Kalau tadi sudah saya cakapkan, kalau yang pada menyanyi cari Timothy, boleh menjadi ganti-gantian. Yang muka Lesi, muka dia, muka saya, sudahlah suara saya pas-pasan. Tapi tidak ada orang lain yang mau maju ke depan. Ya ada yang suara di sini yang merdu, tidak semerdu suara saya. Ya ayo kita melayani Tuhan bersama-sama, kita gunakan itu untuk Tuhan ya. Melayani Tuhan di tempat ini. Jangan kamu pandai menyanyi kamu di luar, di gereja kamu tidak nyanyi. Jangan begitu ya. Nah, jadi mari kita tahun ini fokuskan hidup saya dan hidup kita semua pada nilai-nilai. Mari kita mengejar nilai-nilai yang kekal. Apa yang nilai-nilai yang kekal itu ya? Ada, saya percaya semua orang mengerti di sini ya. Bukan kepada hal-hal duniawi. Tadi saya sudah katakan. Yang kekal itu bersama dengan Tuhan. Yang duniawi itu akan meninggal. Semua akan, bumi ini juga akan hancur satu hari, ya. Jadi tidak ada yang kekal. Jadi panggilan buat kita semua adalah jika merasa kehilangan arah dalam hidup, mungkin tahun lepas, ya kita mulai tahun ini datang kepada Tuhan hari ini. Serahkan hidup Anda kepadanya dan biarkanlah Dia memimpin Anda ke dalam rencana dan penuh damai sejahtera dan pengharapan kepada Tuhan. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, biar Tuhan memimpin hidupmu, ya. Jangan kita menyerahkan kepada iblis, karena nanti iblis yang akan memimpin hidupmu. Kalau iblis yang memimpin hidupmu, kebinasaan yang kamu akan tuai. Amin. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan, bukan ini semua kita belajar. Ini pelajaran buat kita semua, mengingatkan tidak ada yang lebih benar di gereja ini. Tidak ada yang lebih benar. Kita semua harus belajar tentang firman Tuhan ya. Tidak ada yang terkecuali, tidak ada yang lebih kudus, tidak ada yang lebih kudis ya di sini. Kita semua tidak ada yang lebih baik di sini, tidak ada, kita semua belajar.
Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Saya bersyukur di sini, saya itu merasakan di sini adalah satu keluarga ya. Jadi kita semua di sini adalah keluarga Tuhan. Jadi mari kita saling menguatkan ya. Kalau ada yang susah, ya mari kita saling, biar di gereja ini ada saling di sini. Saling mengasihi, saling mencintai. Saya percaya kalau keluarga ada saling di dalam keluarganya, ingat kalau di dalam keluarganya ada saling, sekalipun mungkin ada masalah, sekalipun anakmu menjengkelkan, suami menjengkelkan, atau siapapun menjengkelkanmu, kalau ada kasih di dalam itu, ya kita pasti ada kesabaran. Kasih itu kan kesabaran, betul ya? Oke, itu saja untuk hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau menciptakan kami dengan tujuan yang mulia. Ajar kami untuk hidup sesuai kehendak-Mu, melayani Engkau dan menjadi terang bagi dunia ini. Pimpin kami agar hidup kami menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Semua anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin.